perjalanan segala sesuatunya itu kita harus lalui, ya. Adapun kendala pasti ada. Kelompok pertama, kedua kendala semua, ya, tidak menguasai materi. Tetapi buat saya nggak ada masalah. Yang penting itu tadi hadapin saja dulu, ya, dengan kondisi apa adanya seperti itu. Ya kalau kita dikasih waktu, misalkan kalian ada 2 bulan aja bareng saya masih bisa melakukan sesuatu yang lebih. Tapi nanti kita menyisipkan di sela-sela waktu sehingga nggak memungkinkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Pada kesempatan malam ini saya akan melakukan assessment terhadap keilmuan kalian karena saya sudah memberikan 2 keterampilan, ya, 2 kompetensi keterampilan, ya, penggunaan 2 software, ya, 2 software, 1 SketchUp, 1 AutoCAD, dan saya mau lihat hasil akhirnya sebagai penilaian saya. Jika terjadi dalam pandangan saya itu terkendala, maka saya akan meminta dari kalian untuk semacam remedial singkat. Jadi membuat screen recorder terhadap materi yang gagal dalam presentasi kalian, ya, seperti itu. Kemudian saya membebaskan kalian boleh menggunakan AutoCAD atau pakai SketchUp. Kemudian bentuk itu sudah 80% sudah terbangun, 80 sampai 90%. Jadi saya cuma memberikan waktu sekitar 5 menit per orang untuk melihat progresnya, seperti itu. Kemudian waktu dan tempat saya berikan kesempatan ke kalian, silahkan yang siapa yang mau mendahului untuk menunjukkan presentasi hasil gambarnya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Duluan Zat untuk 2 dimensi Zat. Siap, mohon izin Pak untuk share screen. Silakan. Untuk membangun 2 dimensinya. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Ya, ini hasil akhir dari 2 dimensinya Pak, untuk tampak atas dan tampak depan dan tampak sampingnya Pak. Mungkin pada kali ini saya akan mencoba membangun ulang untuk di bagian tampak sampingnya. Yang pertama, saya buat line terlebih dahulu. Yang bawah itu panjangnya 113 mm. Kita enter. Terus ke atas panjangnya 100 mm. Terus yang kedua 11 ditambah langsung aja 38 mm. Terus 11 lalu yang ujung ini dengan panjang 38 mm. Nah, sini saya ambil 25 mm sebagai garis bantu untuk membuat lengkungannya. Ke atas juga 25 mm. Lalu ini kita tarik sampai ujung. Setelah itu kita buat lingkarannya. Yang pertama itu kita buat dari center itu dengan jari-jari 25 mm. Berarti diameternya 50. Nah, karena yang kita butuhkan hanya pelengkungannya ini saja, maka saya trim. Trim bagian yang tidak diperlukan. Lalu garis bantu 25 tadi saya hapus. Nah, lalu saya buat lingkaran yang kedua dari pusat. Itu diameternya 38 mm.
Setelah itu di sini ada garis bayangannya. Kita ubah dulu model ininya, garisnya, dimana ini 11 sana sepanjang 67 mm dan ke atas itu 16 mm, lalu ke samping kanan 35 mm dan sampai sini by layar lagi. Saya matikan terlebih dahulu ortonya untuk membuat garis miring. Setelah itu saya buat ini garis di tengah-tengah lingkaran ini sebagai garis pertama. Pakai yang center dari pusat, kita ambil 25. Lalu biar cepat saya mirror. Biar yang awal itu tidak terhapus. Kita mirror lagi. Di situ jika sudah, kita beri ukuran tiap panjang garisnya di dimension. Pertama yang di paling atas itu sepanjang 38. Lalu yang ini 11. Setelah itu panjang yang bawah 113. Dan untuk jari-jari kita pilih dimension yang radius. Kita pilih radius yang ini, yang pelengkungan tadi. Jadi kelihatan jari-jarinya itu 25. Lalu yang satunya, bulatan yang satunya itu diameter. Kita pencet yang ini, keluar diameternya 38. Ya, sudah jadi untuk bagian tampak sampingnya dari gambar chip frame ini. Siap, cukup Pak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi saya rasa cukup ya, udah bagus itu cara gambarnya. Sekarang setelah Jody, silakan siapa yang melanjutkan? Mohon izin Pak, mohon izin saya screen Pak. Mohon izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Baik, di sini saya akan mengulang gambar dari tampak samping Pak. Kalau boleh, saya meminta tampak samping tadi sudah dipresentasikan dari Jody. Saya coba minta tampak depan saja. Siap Pak. Yang pertama kita buat garisnya terlebih dahulu, sepanjang adalah 98. Kemudian ke atas 63. Kemudian ke atas lagi 100. Sini saya mengambil 11 cm, 11 mm maksudnya.
Mohon izin Pak, agak nge-lag Pak. Siap, cukup Pak. Oke, ya. Saya udah lihat semuanya. Sekarang berikutnya siapa? Mau Adit atau Karina? Silakan. Siap, mohon izin Pak, mohon izin untuk share screen Pak. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk tutorial cara untuk yang gambar 3D. Untuk sekarang saya menggunakan dari gambar tampak atas. Ya, di sini ada gambar tampak samping, gambar tampak. Nah, saya menggunakan gambar tampak yang atas. Nah, ini belum jadi. Jadi seperti ini, tinggal kita bikin yang seperti tangga. Lalu untuk ini, dari seperti perosotan ini. Gampang aja, ketik ini, tarik ke atas. Ini tuh tingginya 27. Nah, kalau yang ini, tingginya adalah 11. Udah, tangga udah jadi. Sekarang tinggal bikin yang bagian ini, perosotan ke bawah. Gampang, kita pakai pensil untuk membuatnya. Ini, ke sini, ini juga gini. Nah, terus yang sebelah sini, jangan lupa kita buat juga. Sama, ini ke sini, sini. Oke, sudah jadi. Nah, tinggal kita hapus ya garis-garis tidak diperlukan. Sama bawahnya nih, bawahnya kan masih bolong. Jadi kita tambahin aja seperti ini buat nutupin. Nah, sudah. Tinggal kita hapus bagian yang tidak diperlukan seperti ini. Ini juga kan nggak perlu, hapus aja. Ini juga. Terus ini ada nggak ya? Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini nggak ada. Hapus. Ini juga. Bagian belakang. Hapus juga yang garis tidak diperlukan. Bawah juga begitu, kita hapus, hapus. Nah, sudah jadi gambarnya seperti ini. Nah, seperti contoh pada di gambar seperti ini. Saya minta untuk ukuran. Salah satu panjang dan tinggi, silakan panjang, tinggi. Saya mau tahu ukurannya. Salah satu bagian yang mau dibikin, kemudian ketebalan. Ya, ketebalan plat yang di situ berapa? Saya jelasin melalui gambar langsung ini aja ya Pak ya? Langsung, silakan. Siap, baik Pak. Baik, untuk yang saya jelaskan, saya akan menjelaskan bagian sini ya. Ini bagian samping. Nah, untuk tingginya, untuk dari bagian samping ini kita pakai ukur ya. Yang ini itu, tingginya adalah 100. Salah. Bentar. Ini ke sini. Nah, 100 mm. Lalu, untuk dari sini hingga ke sini, ya, itu adalah 113 mm. Gitu juga di sebelahnya juga. Nah, lalu untuk tinggi yang sebelah sini, ini adalah 19. Yang ini 19, nah yang bawahnya ini yang kecil, itu adalah 11. Nah, untuk dimensinya sendiri, ketebalannya, saya tunggu, yang sebelah sini lupa, saya belum jelasin. Kalau yang sebelah sini itu,
panjang ada 38 mm. Nih, jadi sebenarnya ini kan 113. Cuma kita bagi jadi 3, istilah kita bagi jadi 3, itu sebenarnya hasilnya 37, sekian. Jadi untuk mempermudahnya, kita buat menjadi 38 mm karena tidak ada di keterangan. Lalu untuk ketebalannya nih, ketebalan dari ini itu sama dengan ukuran bawah, yaitu 11. Ini sama. Nah, ketebalannya sendiri adalah 11 mm. Siap? Sudah cukup, Pak? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup bagus. Sekarang tinggal Adit. Siap. Ya. Siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon izin. Mohon izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Sudah Adit, sudah. Ya, silakan Adit dilanjutkan. Di sini saya sudah mempunyai bangunan yang sudah jadi, dan di sampingnya saya mempunyai bangunan yang kira-kira 70%. Di sini saya akan melanjutkan bangunan yang belum jadi agar jadi seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, sekarang saya akan membuat garis dengan menambahkannya. Nah, jadi sekarang saya akan membuat buletan seperti pada gambar ini. Caranya, saya ukur dulu bagian sini. Nah, ini kan 25 mm ke kanan, jadi saya akan membuat di sini 25 mm. Setelah itu saya lihat lagi dan ke bawah 25, ke kiri 25. Saya ukur lagi, jadi saya tambah garis 25. Saya tambahkan ke kiri. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu saya akan buat lingkarnya dengan jari-jari. Saya ukur dulu Pak. 19 mm. Saya pakai buat lingkaran dengan klik circle 19 mm. Bentar. Lalu saya akan membuat yang lingkaran di sebelahnya dengan cara menu yang ini. Setelah itu saya hapus agar berbentuk lingkaran. Hapus ini juga, hapus ini juga. Nah, maka kan jadi seperti ini. Lalu saya dorong ke belakang. Nah, bisa kita lihat, maka kan jadi seperti ini. Nah, sudah sama seperti bangunan sebelah kirinya. Lalu kalau kita mau, setelah ini kita bisa hapus-hapus garis yang tidak perlu, seperti ini. Ya. Oke ya, untuk kesempatan malam ini sudah saya lihat hasil yang kalian pelajarin ya. Untuk Jody, Karina, Haryogi udah bagus. Made latihan lagi aja ya. Dengan waktu yang sesingkat ini menguasain itu. Jadi gini, keterampilan itu nggak bisa instan. Kalau nggak dilatih nggak akan pernah bisa. Itu aja ya, camkan itu baik-baik. Kalau namanya keterampilan itu mesti latihan. Punya ilmunya kemudian dilatih. Kalau belum punya ilmunya maka cari dulu, baru dilatih ya. Dari teori diimplementasikan pada penerapan gitu ya, seperti itu. Nah, saya rasa tidak ada yang remedial. Adit juga nggak remedial. Itu kalau buat saya cuma pembiasaan aja. Intinya kamu sudah bisa mengoperasikan toolbar yang ada, sudah bisa membuat bangun ruang ya, walaupun memakan waktu, tapi buat saya nggak masalah. Semua itu butuh proses ya. Jadi nanti saya tinggal store ulang aja dari semua rangkaian kelompok kalian sebelumnya 2 lagi itu sudah oke. Tinggal beberapa yang perlu banyak latihan lagi ya gitu. Cuman kalau waktu yang sesingkat ini ya mungkin saya memaklumi ya, seperti itu. Oke, ada yang kalian tanyakan silahkan. Cukup?
Oke ya. Siap, cukup Siap, Pak. cukup Pak. Ya, kalaupun ada lagi pertanyaan yang kalian perlukan jawaban di luar jam, silahkan di luar jam ya. Atau mungkin ada satu materi yang kalian butuhkan untuk melatih lagi, seperti ilmu yang barusan ini mau melatih lagi, silakan. Saya bisa pakai Zoom juga untuk berinteraksi dengan kalian, tidak ada masalah ya. Ambil waktu yang sekiranya senggang, Sabtu Minggu atau tanggal merah ya, nggak ada jam kuliah, silahkan ya untuk melatih diri supaya menjadi lebih terampil lagi. Karena tanpa latihan dan tanpa evaluasi, semua itu mungkin akan memerlukan waktu untuk target. Jadi kalau target itu sudah dievaluasi, itulah target gitu loh. Kalau nggak ada target dalam belajar, maka kalian ibarat membaca tanpa mempraktekkan. Tapi kalau punya target, setelah membaca, melakukan, kemudian mencapai hasil. Evaluasi perlu yang melihat orang lain ya. Kalau kita sudah berlatih sebaik mungkin, seperti kita bicara di depan cermin ya, kalau itu langsung kita bisa mengkoreksi diri kita. Tetapi kita hanya melihat kesempurnaan diri kita saja, kekurangan kita nggak tahu. Butuh mata orang lain untuk melihat kekurangan kita ada di mana untuk diperbaiki. Jangan lupa refleksi ya, refleksi itu introspeksi ya. Kalau emang ada kesalahan kekurangan, segera diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata ya. Ya itu tadi, kita terus berlatih untuk mencapai target supaya lebih baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas jawaban. Nilai segera saya kirim malam ini karena kalian kelompok paling akhir ya. Saya menunggu kalian. Tadi Pak Baru sudah nanya nilainya bagaimana. Saya minta waktu untuk kelompok yang terakhir ya. Saya tidak mau tidak mau mengira-ngira. Jadi saya harus betul-betul objektif melihat. Kurang ya kurang, lebih ya lebih ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga sukses pada semester depan ini ya. Itu semangat belajar walau dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Terima Terima kasih Pak. kasih banyak.